Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? Pagi ya, menjelang siang. Seperti yang sudah disampaikan kemarin ya, apa yang telah disampaikan oleh Pak Heri kemarin terkait judul ya, the title of this lesson about daily activities. Ya. Judul yang kemarin itu terkait kegiatan sehari-hari. Ya, materi yang kemarin disampaikan itu terkait kegiatan sehari-hari, dan pada hari ini ya, akan dibahas, akan dievaluasi sejauh mana kemampuan siswa kelas ini terkait apa yang telah disampaikan pada pertemuan yang sebelumnya. Ya, masih ingat dari aktivitas? Masih ya? Masih yang kemarin dikerjakan, maaf disampaikan. Sedikit mengulas terkait tema yang sebelumnya ya, atau judul materi yang sebelumnya ya. Ini mengingatkan kembali ya, langkah-langkah atau tujuan dari pembelajaran yang sebelumnya ya. Yang pertama ya, ini ada learning object ya, artinya tujuan daripada pembelajaran ya. Yang pertama, siswa diharapkan bisa mengenali kosakata yang berhubungan dengan kegiatan sehari-hari ya. Nomor 1, identify vocabulary related to daily activity. Artinya siswi diharapkan bisa mengenal atau mengenali lebih jauh, memahami kosakata yang terdapat ya, yang berhubungan dengan aktivitas sehari-hari. Yang pertama ya, bisa mengenal. Oh, misalkan kata kerjanya, kata kerja pertama yang digunakan kan bisa jelas semuanya. Oh, kegiatannya berlangsung hari ini, peristiwanya, itu maksudnya. Siswa diharapkan mampu mengenal, memahami. Yang kedua ya, learning object yang kedua ya, describe their own daily routines using simple sentences. Ya, siswa diharapkan bisa menjelaskan, describe ya, menggambarkan ya, kegiatan rutinitas sehari-harinya dengan menggunakan simple sentence, artinya bentuk waktunya itu berlangsung hari ini ya. Ini yang kedua nih, nanti lebih detailnya kita ditugas ya. Kemudian yang ketiga, learning object yang ketiga itu write short paragraph about daily activities. Artinya siswa diharapkan bisa menulis paragraf pendek atau kalimat pendek. Paragraf pendek maksudnya 1 atau 2 kalimat. Itu paragraf pendek. Paragraf banyak ya, ada bisa 5, bisa 6 kalimat paragraf. Paragraf artinya kumpulan beberapa kalimat kan. Nah, dua kalimat saja itu cukup disebut sebagai paragraf pendek. Di sini dijelaskan siswa harus mampu menulis paragraf pendek, right? Short paragraph about daily activities terkait atau tentang kegiatan sehari. Nah, kita bahas yang pertama. Ya, evaluasi yang pertama ini, Bapak ingin lihat sejauh mana pemahaman kalian terkait materi yang kemarin dijelaskan. Ya, sebelum melangkah ke yang kedua, ya, dari objek yang kedua. Ya, di sini akan diberikan tugas, ya, sebagai bentuk atau tujuan sejauh mana pemahaman siswa terkait learning object yang pertama. Siswa dapat memahami vocabulary ya. Maka langkah nyatanya Bapak akan memberikan tugas ya. Tugas sebagai indikasi atau indikator siswa itu paham. Oh iya paham. Mari jelasin tidak itu ini di tes yang pertama kau paham. Bagus tuh ya. Jadi pengujiannya kita satu-satu di sini ya. Gimana? Selanjutnya
kosakata yang terdapat dalam daily activities ya atau kata kerja yang biasa digunakan pada kegiatan sehari-hari seperti kata wake up, take a shower, itu sudah dijelaskan ya. Kita langsung ke ini ya, ke contoh kalimat. Nah di sini tugas siswa ada 3. Kalau memang bukan 3, maksudnya contohnya ada 3. Silakan mau membuat yang mana ya. Di sini kata kerjanya sama ya. Ada yang pertama ada di bawah example ya, ada wake up, ada goes, ada study. Ini kata kerja ya. Tugas siswa adalah kerjakan di buku catatannya masing-masing atau buku tulis, buat kalimat dengan objek dan atau keterangan yang berbeda. Contoh, I wake up at 6 AM. Pak, apa yang perlu saya rubah misalnya? Objeknya yang berubah atau subjeknya. Saya bangun jam 6 pagi. Pak, gimana kalau yang saya rubah? Subjeknya diganti dia, laki-laki boleh, diganti mereka dia boleh. Objeknya dirubah Pak, jangan misalkan jam 6 pagi jam 7 boleh. Atau Pak, saya mau tambahkan kata keterangan jam 6 pagi kemarin boleh. Paham ya? Itu satu kata wake up. Buat contoh kalimat yang berbeda tapi dengan menggunakan kosakata yang sama, maksudnya pun yang sama wake up. Yang kedua dan yang ketiga pun sama ya. Buat contoh kalimat dengan subjek, objek dan keterangan yang berbeda. Tetapi untuk beda ya, tetapi untuk kata kerjanya seperti goes sama study tidak dirubah. Yang dirubah subjeknya, objek dan keterangannya. Paham? Ya. Untuk yang lainnya sudah sebelumnya ya, kalau saya jelaskan kembali ya. Nah, silakan dikerjakan. Bapak kasih waktu 5 menit cukup ya? Oke, silakan kerjakan. Handphone ya? Itu kan handphone bisa di AI kan ya? Boleh AI ya. Jadi misalkan ada beberapa kosakata yang bisa dipahami apa sih artinya misalkan. Jadi buka AI nggak apa-apa. Jadi jangan HP jangan selalu pakai game gitu kan. Pakai pelajaran pun sangat bagus. Ini kita sini dulu ya ke orang. Mari mengajar dia. Belum ya. Nah, jika merubah sekali lagi ya, merubah subjeknya, objeknya dan keterangannya dirubah. Woi, ketoko sudah nyamuk tadi itu. Saya yang nanya, udah nyamuk. Ayo pakai ini sih, Bang. Sudah ambil semuanya. Woi, Udah ya, cukup ya. Oke, baik ya. Kita lanjut. Sebelum kalian menjawab ya apa yang tadi dijelaskan, ini Bapak ingin menanyakan kembali ya. Dari 3 kalimat ini ya,
Sigos karena ditambahkan ES. Kenapa bisa ES? Karena waktunya present tense untuk kata kerja go wajib ditambahkan kata ES. Itu maksudnya ya, dua kali. Untuk kalimat ketiga, kata kerja pertamanya mana? Tadi. Nah ini ada yang menjawab siapa nih? Nah tadi katanya itu. Ya sekarang kata kerja pertamanya itu tadi. Kalau day subjek dong, ya. English objek, everyday keterangan, gitu maksudnya. Oke ya kita lanjut. Nah ini Yang pertama Pak, oke silakan. I wake up at 4 a.m. Saya bangun jam 4 pagi. pagi. Jam 4 pagi seperti subuh ya. Iya. Keren ya. Oke. Suka subuh. Nah, Wah, keren berarti. Subuh bangun. Lanjut. Yang kedua, ada yang bisa menambahkan contoh kalimat yang kedua? Sama? biasa. Dengan teman. Oh iya, silakan. Sebutkan jawabannya. She goes to school weekend. She goes to Weekend. artinya saya pergi ke sekolah dengan mobil. Kenapa? Merek mobilnya nggak bisa disebutkan ya, oke? Cukup bagus. Yang ketiga, Bapak minta dari perempuan yang bisa mewakili ya. Contoh kalimat yang ketiga. Nama? Ya. They study mathematics every day. Dari ketiga yang ada disebutkan itu bagus ya. Dari ketiga yang tadi disebut oleh teman-temannya, mana ucapannya yang tepat? Jawabannya kan Agus atau siapa? Gorilla. Coba ulangi jawabannya yang keras, bukan kalimatnya. I wake up at 4 a.m. I am. Agus bukan. Yang keras. She goes to school wake up. Ulangi. She goes to school wake up. Tidak. Baiklah, bukan. Yang keras. Dari ketiga orang ini mana yang sempurna pengalamannya? Gorilla. Oke, tepuk tangan untuk Gorilla. Ya. Nah ini ya tidak sekedar membuat tugas, tapi spelling pun mohon ditingkatkan kembali. Sudah bagus, ya jawabannya sudah benar. Hanya spelling ya. Spelling ini artinya ungkapan atau cara pengucapannya. Ini artinya siswa diharapkan bisa memahami kosakata yang berhubungan dengan aktivitas sehari-hari. Yang itu belum dibahas, paham? Ya. Baik, sampai di sini ada hal-hal yang kurang jelas. Kalau sudah cukup itu barangkali ringkasan dan summary-nya ya.